selamat datang di Join Talks Just on IndieBiz. Nah, Sobis, podcast kita kali ini akan membahas tentang solusi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi bisnis, terutama bagi pemilik restoran, tempat makan seperti UMKM, dan juga institusi nih, Sobis. Nah, hari ini bersama saya Fiska, kita akan ngobrol seru nih, dan tentunya sangat bermanfaat bagi Sobis sekalian. Nah, Sobis, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Kak Dian. Hai. Halo Kak Dian. Hai, Sis. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah, kebetulan lagi batuk pilek sih, tapi masih oke lah. Untuk teman-teman Sobis, pastinya kita sempetin datang lah ya. Oke. Untuk Sobis mungkin jangan lupa jaga kesehatan kali ya, karena lagi musim Kak. Iya bener, panas, terus hujan gitu ya. Iya. Oke. Tapi sebelum itu mungkin Kak Dian boleh memperkenalkan diri dulu ya ke Sobis, karena kan pasti mereka belum tahu nih. Iya, hai Sobis, perkenalkan aku Dian Husnul Hidayati, biasa dipanggil Dian. Aku di sini bantu untuk manajemen sales IndieBiz dan juga WMS gitu. Gitu ya, Untuk Kak. area Witel Bekasi Karawang. Tuh. Kalau boleh tahu kakak udah berapa lama nih kerja di Telkom? Dari sekitar untuk officialnya ya, dari sekitar akhir tahun 2020 officialnya. Jadi mungkin sekitar 4 tahunan kali ya, 4 tahunan lebih kayaknya, kurang lebih. Mungkin langsung aja kali ya Sobis. Jadi kali ini Kak Dian akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang WMS voucher dan juga WMS Lite nih. Dan tentunya WMS ini berasal dari Telkom. Nah, penasaran nggak gimana produk ini bisa bantu bisnis kalian? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih Kak Dian, mungkin Kak Dian bisa bantu jelasin ya ke Sobis sekalian di luar sana, kira-kira apa sih itu WMS Lite dan juga apa sih itu WMS voucher, serta bagaimana cara kerjanya gitu Kak. Oke, pastinya ya. Jadi mungkin Friska atau teman-teman Sobis di rumah gitu ya, pernah gitu datang ke lobby atau ke hotel gitu, kemudian ke restoran, ke kafe gitu ya, ketika kita mau login ketika mau login internetnya gitu ya, ada landing page gitu. Di landing page-nya juga ada username dan password. Nah, kemudian kalau misalkan ketika kita minta passwordnya apa nih ke pihak kafe atau restonya, dia akan kasih username dan password yang mungkin bisa jadi sama ataupun identik dari setiap orangnya. Nah, itu dia produk WMS yang biasa diimplementasikan di resto, kafe, institusi, lobby hotel, dan lain-lainnya. Itu banyak banget selama dia open space, dan mungkin segmentasinya adalah untuk area yang pelanggannya itu come and go gitu. Jadi kayak masif pertukarannya kayak gitu. Nah, WMS Lite dan voucher ini cocok untuk digunakan di area-area seperti itu gitu. Di food court juga bisa, karena dia juga punya internet yang stabil, kemudian dia punya sistem manajemen yang terpusat. Jadi si owner bisa memanage langsung gitu ya, akses-akses ke WMS-nya itu gitu. Dan dengan adanya voucher ini, si owner bisa mengatur durasi loginnya pengguna dan juga jumlah yang bisa mengakses dalam satu waktu tertentu ataupun selama 1 bulan itu. Jadi trafiknya nggak tabrakan. Jadi bisa mengatur kecepatannya juga sih gitu. Karena dia nggak bisa, jadi bisa dia tuh mau peak atau gimana gitu. Tergantung dari kebutuhan si ownernya gitu, Fris. Oke, berarti memang untuk cakupan yang sangat luas ya Kak, WMS itu ya? Iya, betul gitu. Sangat menarik ya Kak, berarti. Nah, mungkin Kakak bisa menjelaskan juga nih, kalau dari sisi bisnis, apa sih manfaat utama yang bisa dirasakan jika memang mereka menggunakan layanan ini Kak? Oke, yang pertama pastinya internet yang cepat dan stabil. Kedua, dengan adanya voucher tadi, venue atau owner itu bisa membatasi durasinya tadi. Misalkan kafe ya, satu kafe pengen membatasi setiap pelanggan yang datang hanya dibatasi untuk login di satu voucher itu hanya 1 jam, misalkan 2 jam, 3 jam, atau 1 hari, 7 hari, itu bebas gitu. Jadi bisa diatur durasinya dan juga kuota yang mengakses internetnya itu bisa diatur. Dan ini juga bisa diperjualkan. Jadi kalau misalkan untuk kafe atau resto, lobby, hotel segala macam, itu kan biasanya untuk fasilitas. Tapi bisa juga untuk dijualkan kembali. Jadi dia cukup berlangganan ke Telkom dengan satu paket WMS atau beberapa paket WMS tergantung kebutuhan dan cakupan areanya, dan voucher-voucher yang ada di WMS ini bisa diperjualkan kembali per vouchernya kayak gitu. Jadi bisa untuk generate revenue juga loh untuk teman-teman yang di food court biasanya, atau sharing misalkan tetangganya punya bisnis sama-sama gitu ya, tapi cakupannya kecil-kecil, areanya kecil-kecil, pengen sharing aja gitu, internetnya juga bisa banget. Jadi gitu. bisa sharing-sharing gitu ya
Iya, Sangat gitu. banget ya, Menarik berarti. sih. Heeh, bisa generate revenue juga kan ya. Kebetulan aku Gitu. juga pernah seperti itu ya yang kakak tadi sebut kafe ya. Aku Kafe. ke kafe pernah untuk login gitu. Iya Dan kan? memang ada sistem seperti itu sih, Kak. Iya, aku juga pernah kebetulan. Dan itu di kafe yang besar, sering banget diimplementasikan produk yang seperti ini. Kayak gitu. Berarti memang tujuannya ke tempat seperti ini, seperti yang kita bahas tadi ya, Kak. Iya, betul. Oke, mungkin banyak pelaku usaha yang masih bingung nih, Kak, soal pemasangan dan pengelolaan WiFi ini. Nah, kira-kira apakah WMS Lite dan WMS Voucher ini sangat mudah digunakan, gimana nih menurut kalian? Oke, tentunya mudah banget sih. Jadi kalau misalkan Sobis butuh gitu ya layanan WMS ini, Sobis bisa menghubungi call center atau touch point-nya Indibis gitu ya. Nah, nanti ketika setelah registrasi, teknisi akan melakukan pemasangan ke lokasi. Ada perangkat yang dipasang. Yang pertama ada AP. AP-nya bentuknya seperti ini nih. AP, jadi dia mencolok di sini dan pakai kabel fiber optik. Kemudian dari sini tergantung nanti paketnya yang mana. Kalau misalkan WMS Lite dia biasanya start dari 40 Mbps, dia dapat AP mesh. AP mesh itu bentuknya yang ada di sini. Nah, AP mesh ini gunanya untuk apa? Jadi AP mesh ini gunanya untuk memperpanjang atau memperluas jangkauan. Jadi misalkan kita pasang di sini gitu ya, Fris ya. Kemudian kafe kita misalkan ada indoor dan outdoor. Nah, ONT-nya misalkan ONT-nya dipasang di indoor, terus mau diperpanjang ke outdoor, itu bisa pakai AP mesh. Dan itu seamless. Jadi nggak login di sini, kemudian ketika di luar itu login lagi, enggak. Dengan AP mesh itu jadi seamless, nggak perlu login ulang. Kayak gitu. Atau misalkan indoor lantai 1, lantai 2 juga bisa sama gitu. Lebih mempermudah ya, Kak? Lebih mempermudah. Dan nanti venue atau owner juga akan mendapatkan dashboard untuk mengecek trafiknya, kemudian user yang akses gitu, kemudian juga punya dashboard untuk melihat gitu ya, kuota vouchernya berapa sih, kemudian mengenerate vouchernya mau berapa, passwordnya seperti apa, username seperti apa, itu bisa disetting. Dan juga kan ada landing page ya. Nah, nanti venue ltau owner juga bisa mendapatkan web atau dashboard untuk men-setting landing page-nya. Jadi bisa custom banner, custom dia upload bannernya si cafe atau resto itu, di-upload di situ, muncul di landing page-nya itu bisa. Kemudian tipe loginnya juga bisa di-custom. Jadi misalkan teman-teman Sobis gitu ya, pengen pelanggannya login menggunakan password only, bisa. Username password bisa, profiling. Yang menarik tuh biasanya untuk cafe, resto itu profiling. Jadi dengan fitur tipe login profiling ini, si venue owner itu bisa mendapatkan data dari pelanggannya. Misalkan untuk login biasanya kita masukin username dan password. Nah, tapi kita mau ganti gitu. Kita mau pakai, misalkan si pelanggan itu ngisinya nama, umur, tanggal ulang tahun, email, dan nomor HP itu bisa. Jadi nanti ketika cafe atau resto punya penawaran gitu, punya promo tertentu, bisa di-blast dengan harapannya nomor-nomor yang tadi didapatkan itu bisa jadi database-nya cafe atau resto kayak gitu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk tujuan promosi gitu. Berarti memang sistemnya bebas ya, Kak? Iya, jadi ya bisa di custom sih di situ. Terus ada tipe questionnaire juga, misalkan cafe atau resto pengen dapet nih gimana sih feedback dari pelanggan yang datang ke cafe resto itu bisa dari situ. Jadi ketika login masuknya itu questionnaire-nya, kemudian jawabannya apa. Jadi nggak memerlukan questionnaire terpisah. Atau tadi bisa menggunakan voucher juga. Jadi kalau voucher itu kita bisa batasin durasi loginnya berapa lama. Berarti itu juga sangat menguntungkan pihak si kafe ya? Iya, jadi ada banyak banget manfaatnya. Tapi kalau misalkan untuk WMS voucher, dia loginnya hanya dengan menggunakan voucher tadi yang di-generate dengan username dan password tertentu yang dari sistem gitu sih. Oke, selanjutnya nih Kak Dian, mungkin Sobis juga penasaran nih ya, kira-kira ada paket apa aja sih WMS itu dan mulai dari harga berapa tuh Kak? Boleh dong di-spill. Aku lupa tadi aku udah nge-spill belum ya paket-paketnya, tapi aku spill lagi. Jadi kalau WMS Lite dan WMS Voucher itu dia start from 300 ribuan aja. Gitu. Dan dia berkembang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kalau misalkan WMS Lite dia ada paket yang 30, 40, 50 dan 100 Mbps. Kalau voucher itu mulai dari 500 voucher sampai ribuan voucher itu ada. Nanti harganya bisa didiskusikan lebih lanjut. Gitu, Fris. Berarti worth it banget ya. Harganya pun juga gitu, bisa bersaing gitu ya sama produk-produk connectivity lainnya. Cukup gitu. aman lah untuk dikantung-kantung gitu ya. Bener sekali. Nah, selanjutnya nih Kak, mungkin buat Sobis yang mungkin tertarik gitu ya di luar sana, gimana sih caranya Kak untuk berlangganan layanan WMS ini Kak?
Oke, jadi digital touchpoint kita ada di Instagram ya. Salah satunya ada di @indibis.id, atau yang kita nih, yang Witel Bekasi Karawang itu ada di @indibis.bkskrw atau Bekasi Karawang. Karena memang cakupan kita yang di wilayah kita ini di area Bekasi dan juga Karawang sampai Subang sana gitu. Jadi bisa ke Instagram tersebut, atau misalkan teman-teman udah punya channel sales Indibisnya, itu boleh langsung hubungin aja sales Telkom yang udah pernah dihubungin kayak Berarti gitu. Simple ya. Simple. Atau bisa juga datang ke Plaza Telkom terdekat, Fris. Mungkin kakak boleh kasih tahu ke sobis kalian ini ya, Plaza Telkom ini yang terdekat kira-kira di daerah Bekasi ini ada di mana aja sih Kak? Oke, kalau di Bekasi itu ada di sini gitu ya, kalau di Waze atau di Google itu carinya Telkom Bekasi. Nanti muncul yang di Jalan Rawatembaga di Margajaya ya kalau nggak salah. Terus yang kedua untuk di area Karawang, Purwakarta, dan Subang itu ada di Karawang. Nama tempatnya kalau di Waze itu Telkom Witel Karawang. Nah, bisa di-search aja teman-teman. Seru banget ya Kak pembahasannya. Terima kasih banget Kak Dian atas insight yang sangat bermanfaat ya tentunya untuk aku juga dan juga sobis sekalian ini. Semoga informasi ini bisa membantu sobis sekalian dalam mengembangkan bisnis dengan konektivitas handal. Dan semoga selanjutnya kita juga bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi ya Kak Dian tentang produk layanan Telkom yang memang masih banyak lagi Kak Dian. Sama-sama Fris. Untuk sobis yang pengen tahu lebih lanjut terkait Indibis atau WMS, jangan sungkan untuk datang langsung aja ke kantor Telkom terdekat atau bisa menghubungi touchpoint yang tadi udah kita sebutin. Jangan lupa manfaatkan fitur WMS Lite dan future-nya untuk bisnis yang semakin lancar dan profesional. Intinya, sekali lagi terima kasih untuk Kak Dian. Terima kasih juga untuk sobis sekalian yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye, Sobi. Bye!